عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الجمع والدين. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا صالحا. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya, para asatidzah, para ustadz, dan para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang diberikan kepada kita. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan. Apakah engkau tidak melihat? Ya, Allah menyampaikan kepada kita, apakah engkau tidak menyaksikan? Sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang terjadi dan apa yang berkeliling di atas permukaan bumi ini, di atas langit dan di atas bumi ini. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Kemudian melimpahkan kepadamu nikmat secara nampak dan tidak nampak, yang tidak kelihatan. Ada nikmat yang kita lihat secara zahir dan ada nikmat yang kita tidak lihat secara terang benderang. Di antaranya adalah nikmat sehat. Sehat kita tidak melihat, sehat tidak punya wujud, ya. Adapun nikmat secara zahir, kita diberikan keturunan yang saleh, kita diberikan keturunan, kita diberikan anak. Betapa banyak pasutri hingga hari ini, pasangan suami istri bertahun-tahun menikah, puluhan tahun menikah namun belum dikaruniai anak. Ya. Maka bagi kita, bagi para orang tua kami yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah hari ini diberikan keturunan oleh Allah dan diantaranya diberikan dzurriyyatan salihah, keturunan yang saleh dan salihah, maka ini diantara nikmat yang harus kita syukuri dan nikmat yang sangat luar biasa. Dan juga kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang patut untuk kita jadikan teladan dalam kehidupan kita, nabi yang harus kita jadikan contoh dalam kita berpakaian, dalam kita bermuamalah, dalam kita berinteraksi kepada manusia. Nabi yang nantinya akan dikatakan olehnya, Allah mengatakan irfa fashfa. Ketika itu para umat, para penduduk di padang mahsyar meminta kepada orang-orang saleh terdahulu, diantaranya para anbiya, untuk memulai sidang yang sangat luar biasa pada hari itu. Maka seseorang atau sekumpulan orang mendatangi Nabi Adam alaihi salatu wassalam untuk meminta kepada Allah agar sidang ini segera dibuka. Maka Nabi Adam menyebutkan kesalahan-kesalahannya. Saya tidak mau dan saya tidak mampu meminta kepada Allah karena saya pernah berdosa. Saya pernah mendekati satu pohon yang tidak boleh didekati dan saya memakan buah di dalamnya. Kemudian saya dikeluarkan dari surga. Maka apa daya saya meminta kepada Allah, coba kamu ke nabi yang lain, ke nabi yang lain. Nabi-nabi yang
orang-orang ketika itu mendatangi mereka mengatakan sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Adam. Saya punya dosa, saya tidak bisa melakukannya, saya tidak bisa begini dan begitu. Maka mintalah kepada Muhammad. Coba kau pergi ke Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh jadi dia bisa meminta kepada Allah, karena kami ini memiliki banyak dosa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, para nabi dan para orang-orang saleh, mereka mengakui kesalahannya. Mereka mengakui dosa-dosanya yang telah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita yang juga memiliki kesibukan duniawi yang sangat luar biasa, lupa dengan akhirat. Kemudian kita tidak jarang untuk memuhasabah diri kita, melihat kembali apa saja dosa-dosa yang telah kita lakukan. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud yang sangat lama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu di dunia sudah terbiasa untuk sujud, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sujud dengan sujud yang sangat lama. Ya. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat jemaah sekalian bahwa di antara posisi atau saat-saat yang paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia berada di posisi sujudnya. Maka ketika kita sujud, ini di antara waktu yang sangat mustajab untuk kita meminta permintaan kita, meminta hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun sujud sampai Allah menegurnya, "Ya Muhammad, irfa fashfa." Wahai Muhammad, bangkitlah, berdirilah dan berikanlah syafaat kepada orang-orang yang berada di padang mahsyar. Sehingga dimulailah sidang jemaah sekalian, sidang yang sangat luar biasa. Kalau mungkin hari ini kita punya di sidang promosi doktoral yang dihadir oleh mungkin tamu-tamu tertentu. Ada mungkin Pak Wali Kota hadir, ada mungkin dari tokoh-tokoh agama yang hadir memuliakan orang tersebut yang sedang bersidang untuk doktornya misalnya. Maka di hari itu semua dari makhluk yang paling awal diciptakan oleh Allah sampai manusia, sampai makhluk yang paling terakhir diciptakan oleh Allah, semuanya berkumpul. Bahkan di padang mahsyar kita tidak berpakaian, sama sekali tidak berpakaian, sehelai pakaian pun tidak ada kita gunakan, ya, dan tidak berkhitan dan tidak menggunakan alas kaki, ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah di hari itu karena kita telanjang tidak menggunakan pakaian sama sekali, apakah orang saling memandang antara satu dengan yang lainnya?" Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada perkara yang sangat luar biasa pada hari itu, melainkan mereka takut kepada Allah, takut ditanya terhadap apa yang telah dia lakukan di dunia. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu orang-orang lari dari orang tuanya. Ada yang hamil, dia gugurkan kandungannya. Karena kenapa? Pada hari itu tidak ada yang memikirkan temannya, bestinya, tidak ada yang memikirkan orang tuanya. Semuanya memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana? Apakah saya selamat atau saya binasa? Ini potret singkat terkait apa yang terjadi di padang mahsyar kelak jamaah sekalian. Ada di antara mereka yang akan ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Ketika hari itu matahari, jarak matahari dengan manusia hanya 1 mil, sejengkal jamaah sekalian. Ada di antara mereka yang tenggelam dengan keringatnya, dengan ukuran mata kakinya. Ada yang sampai betisnya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai dadanya, bahkan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang taat kepada Allah, bagi orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah dan istiqamah, dia tidak mendapatkan keringat. Dia mendapatkan syafaat, dia mendapatkan rasa dingin, rasa sejuk di tengah panasnya, teriknya matahari yang didekatkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sejarak 1 mil 1 jengkal dari kepala kita. Maka apatah lagi kita adalah hamba yang lemah, butuh untuk selalu untuk menguatkan diri kita kembali kepada Allah. Sesibuk apapun kita,
bagi kita anak muda, ya mungkin oleh anak muda yang hadir atau yang menyaksikan di YouTube misalnya, tetaplah Anda berada pada kesibukan Anda ketika masih muda, tapi jangan lupa Anda harus kembali kepada Allah. Anda yang mungkin kerja yang luar biasa pekerjaannya, tetaplah Anda kembali kepada Allah. Karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertanyaannya, apakah kita sudah siap atau belum? Karena kematian ikhwas sekalian, jamaah dirahmati Allah, ibarat kita mengantri tapi tidak ada nomor antriannya. Kita ngantri mungkin di bank untuk menunggu giliran ke teller sekian, tapi kita tidak punya nomor antrian. Tiba-tiba saja ditunjuk si fulan, si alan, si ini. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kata Allah, setiap umat ada batas kehidupannya, tidak selamanya orang hidup. Fa idza jaa ajaluhum, kalau datang batas waktu mereka, artinya kalau batas waktu mereka sudah habis, la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Dia tidak bisa minta untuk di-delay, ya, tidak bisa untuk ditunda dan tidak bisa dimajukan. Mungkin kita sudah siap hari ini, kita ingin minta untuk dimajukan tanggal kematian kita, itu tidak bisa. Atau mungkin kita sudah datang waktu kematian, tapi kita belum siap, kita mengatakan kepada malaikat, belum Pak siap, besok pi, atau mungkin 1 pekan ke depan baru saya siap, karena tahajudku belum full misalnya, puasa saya belum, masih bolong-bolong, dan mungkin saya akan qadha. La yastakhiruna wa la yastaqdimun. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalilun ma yujawizu dzalik. Kata Nabi, umur umatku hanya 60-70 tahun saja. 60-70 tahun saja. Nabi diangkat sebagai Rasul, dan Nabi kapan? Di umur 40 tahun. Apa rahasia di balik usia 40 tahun ini jamaah sekalian? Yaitu ada rahasia di mana kematangan akal seseorang itu sudah nampak. Maka di umur 40 tahun Nabi SAW diangkat sebagai Rasul. Dan di umur 40 tahun Khadijah umurnya 40 tahun menikah dengan Nabi SAW dengan usia Nabi masih belia. Maka tidak ada masalah bagi mungkin ada jomblo yang ingin menikah dengan istri yang mungkin lebih tua daripada dia. Kita lihat bagaimana Nabi SAW contoh yang sangat luar biasa. Wa qalilun ma yujawizu dzalik atau kama qala, dan sedikit kata Nabi yang lewat dari itu. Jadi kalau ada mungkin neneknya nenek kita masih hidup sampai sekarang, usianya 100 sekian atau mungkin 80 sekian, maka itu bonus. Dan sedikit kata Nabi SAW yang dapat bonus kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib Masjid Jami' Kuba Kota Parepare rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara hal yang harus kita selalu semangati diri kita, bagaimanapun kesibukan kita, bagaimanapun sibuknya kita dengan urusan kita, ya, apapun atau berapapun usia kita, jangan pernah lupakan majelis ilmu. Ada satu kisah yang menarik jamaah sekalian. Orang yang terkena sihir, orang yang terkena santet, ya mungkin bahasa kita santet, atau mungkin kita terkena diguna-gunai sama orang, ya, dia datang kepada ustadz dan mengkonsultasikan apa yang dia rasakan. Akhir-akhir ini sering kalau mimpi sering kelihatan ular, ya, karena diantara orang yang terkena sihir adalah kalau dia bermimpi itu hanya binatang-binatang yang ada pada mimpinya, ular dan seterusnya, ular hitam dan seterusnya, ya. Maka ketika diruqyah tidak pernah selesai. Artinya diruqyah juga tidak menyelesaikan masalahnya. Dia menyelesaikan masalahnya. Di beberapa waktu dia mengamuk, dia kerasukan karena pengaruh sihirnya. Maka suatu ketika orang ini mendatangi majelis ilmu. Lama dia duduk di majelis ilmu. Dan subhanallah, dia mengatakan kepada ustadz ini, "Wahai ustadz, saya mendatangi majelis ilmu, seakan-akan sihir itu tidak pernah datang lagi kepada saya." Berarti dari sini jamaah sekalian, di antara obat sihir juga, atau di antara obat dari gangguan santet dan seterusnya adalah mendatangi majelis ilmu. Kata Nabi SAW, "Wa majtama'a qaumun
fi baitin min buyutillah. Ini keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu. Subhanallah, mungkin yang hari ini ada datang jauh-jauh, mungkin dari Sidrap, dari Pindrang, atau mungkin dari Kilo 4, Kilo 5, dari Poros Sidrap, ya, dari, saya lupa nama-nama daerah di pada yang jauh-jauh, Ustaz, ya, datang jauh-jauh, ya, untuk hadir di majelis ilmu. Kata Nabi, man kharaja min baitihi li talabil ilmi, fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya, ya, keluar dari rumahnya dalam rangka untuk hadir di majelis ilmu, li talabil ilmi, fa huwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji, sampai dia kembali. Berarti kita sekarang berada di medan jihad, berada di jalan Allah yang mulia, jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita kembali ke rumah kita. Setiap langkah yang kita langkahkan untuk ke majelis ilmu, ya, itu diberi pahala oleh Allah. Khususnya kalau kita melangkahkan diri kita ke masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu khutwatin yakhtuha ila salati tuktab lahu biha hasanah wa yumha anhu biha sayyi'ah. Setiap khutwah, setiap langkah yang kita langkahkan, tentu beda kalau kita naik motor, ya. Tapi mabniun ala niyah, selama niatnya kullu khutwatin yakhtuha ila salat, untuk menghadiri salat atau untuk menghadiri majelis ilmu, tuktab lahu biha hasanah, setiap langkahnya akan diberikan satu kebaikan. Wa yumha anhu biha sayyi'ah, dan setiap satu langkah itu Allah berikan kebaikan dan juga Allah ampuni satu dosanya. Kita ini banyak dosa tak, dari pagi ke pasar ada ini perempuan yang tidak berhijab, kita buka handphone ada musik, kita buka ini ada aurat, ada yang kita tidak inginkan, mungkin semua, ya, terlihat di media sosial. Kita buka handphone ada lagi yang begini, ada yang tidak perlu untuk kita urus tapi selalu muncul, ya. Maka kita mencari amalan-amalan saleh yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa majtama'a qaumun, tidaklah satu kaum berkumpul. Berkumpul bukan bersendiri-sendirian. Berkumpul bukan sembunyi-sembunyi, berkumpul. Wa majtama'a, ijtama'a al-jam'u wad-dhamm. Al-jam'u wad-dhamm itu bersatu, menempel, ya. Ad-dhamm. Makanya nikah itu secara lugatan, secara bahasa, dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Imam Ibn Rushd rahimahullah, nikah itu secara bahasa dimaknai al-jam'u wad-dhamm. Al-jam'u wad-dhamm, berkumpulnya dan menyatunya sesuatu. Al-jam'u wad-dhamm. Saling melihat-lihat Ustaz, ya. Insyaallah semoga Allah mudahkan bagi para jemaah, termasuk Ustaz juga yang ceramah hari ini. Baik, wa majtama'a qaumun, satu kaum, bukan sendiri-sendiri, kaum. Ini dikatakan kaum ini. Ada dalam bahasa Arab itu qaumun dengan ta'ifah. Makanya di antara namanya salaf, ya, manhaj salaf, ya, atau yang menisbatkan kepada salaf, di antara nama lain daripada salaf adalah ta'ifatun mansurah, adalah satu kaum yang kecil yang diberikan pertolongan oleh Allah. Qaumun fi baitin min buyutillah. Di mana dia berkumpul? Di kantor? Bukan. Di kafe? Bukan. Di markas? Bukan. Fi baitin min buyutillah, tapi di rumah, di antara rumah-rumah Allah. Maka hadis ini jamaah sekalian menyebutkan banyak keutamaan. Maka orang yang hadir di majelis ilmu mendapatkan 4 keutamaan ini. 4 keutamaan. Jadi kalau misalnya kita menuntut ilmu di luar, bukan di masjid, mungkin ada di antara 1 atau 2 keutamaan kita tidak dapatkan. Makanya di antara majelis ilmu yang paling afdal adalah di masjid, ya. Karena dia itu adalah raudhatun min riyadil jannah. Karena itu dia adalah raudhah, taman dari taman-taman surga. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Apa yang dia lakukan berkumpul di rumah Allah? Dia membaca ayat-ayat Allah. Salat, kemudian dia ngaji, pasti disebutkan Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling memberikan pelajaran, bukan hanya kami yang memberikan pelajaran.
Tapi mungkin para orang tua kami, para asatidzah, para jamaah juga memberikan faedah kepada kami. Saling memberikan faedah. Wa yatadarasuna bainahum. Pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Pertama, Allah akan berikan ketenangan. Hari ini banyak orang yang mencari ketenangan. Rata-rata orang mencari ketenangan di pusat perbelanjaan. Banyak di antara mereka cari ketenangan di kafe. Banyak di antara mereka mencari ketenangan yang luar biasa di tempat-tempat yang lain. Dan ternyata 1400 tahun yang lalu Nabi telah mengabarkan kepada kita bahwa illa nazalat alaihimus sakinah, ya, as-sakinah itu berada di masjid. Ya, maka mungkin kalau banyak masalah ya, ada masalah sama istri, ada masalah sama anak, coba ke masjid menyendiri. Insya Allah Allah akan berikan ketenangan. Hadir di majelis ilmu, Allah akan berikan ketenangan. Ada masalah sama siapapun, hadir di majelis ilmu. Dan ini terbukti. Banyak jamaah-jamaah yang menyampaikan kepada saya itu saat kalau di masjid dengar ceramah kayak enak hatiku, kayak tidak ada masalah. Karena memang Nabi sudah menyampaikan 1400 tahun yang lalu, orang yang hadir di majelis ilmu, dia mendapatkan sakinah. Ini keutamaan pertama. Keutamaan kedua, wa wasyatumur rahmah. Kedua, akan diberikan rahmat. Apa lawannya rahmat? Laknat. Laknat itu azab. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unah. Ad-dunya mal'unun. Mal'unun wa ma fiha illa dzikrallahi wa ma wala. Kata Nabi, dunia semua itu terlaknat. Dunia ini terlaknat. Ya. Ad-dunya mal'un. Mal'unun ma fiha illa, kecuali dzikrullah, mengingat Allah, wa ma wala, dan melakukan amalan saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wasyatumur rahmah wa haffathumul malaikah, dan akan diturunkan malaikat. Disebutkan malaikat itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, malaikat itu apa? Terbang. Tapi khusus kalau ada majelis ilmu, taqufu ala tayran, mereka berhenti dari terbangnya mereka itu. Ya. Kemudian dia menyampaikan kepada teman-temannya, halumu ila hajatikum. Ayo, apa yang kamu cari ada di majelis ilmu. Maka para malaikat hadir di majelis ilmu meskipun kita tidak melihat mereka. Ya. Wa wasyatumur rahmah wa haffatumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi 4 keutamaan ini kita dapatkan kalau hadir di majelis ilmu di masjid. Kalau mungkin di tempat yang lain, mungkin kita hanya mendapatkan ilmu, kemudian berkah dari Al-Quran dan seterusnya. Baik, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, tema kajian kita pada waktu yang singkat ini adalah tentang 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 7 golongan ini, jamaah sekalian, dia memiliki 2 sifat rahasia yang membangun 7 keutamaan ini. Nah, ini kita akan insyaallah akan sampaikan pada waktu yang terbatas ini insyaallah taala. Pada hari kiamat tadi kita telah sebutkan di muqaddimah bahwa ya, pada hari kiamat khususnya di padang mahsyar, yaumul mahsyar, hari berkumpul, wa yaumul yub'ats, kemudian di hari dibangkitkan manusia, kita semua memikirkan amalan kita sendiri dan kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita sendiri. Ya, karena lisan kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akan berbicara adalah mata kita, yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Tangan kita, kaki kita, semua telinga kita, semua anggota tubuh kita akan bersaksi. Mulut kita akan dikunci, tidak bisa mengatakan apa-apa. Ya. Kemudian tadi kita sebutkan bahwa ada di antara mereka yang akan tenggelam. Ya, tenggelam karena dosa-dosanya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai dadanya, ada sampai lututnya, ada sampai tenggelam. Maka khusus 7 golongan ini di hari yang sangat panas, di atas, di bawah terik matahari yang sangat luar biasa, mereka merasakan kesejukan. Kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, namanya Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi, sahabat yang
paling banyak meriwayatkan hadis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal umurnya tidak panjang, tapi bisa memanfaatkan pendeknya dia bersama dengan Nabi, artinya kesempatan yang tidak begitu banyak, bisa meriwayatkan banyak hadis. Ada ribuan hadis yang beliau riwayatkan. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, saya mengingat kisahnya. Abu Hurairah itu orangnya sederhana, tidak juga banyak uangnya, maka dahulu dia sengaja terlambat hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan seporsi atau mungkin ya sepotong nasi atau sepotong makanan. Ya, bagaimana caranya? Ketika Rasulullah telah selesai mengumpulkan para sahabat dan selesai dari darsnya, selesai dari pelajarannya, maka keluarlah Umar, keluarlah Abu Bakar, keluarlah Utsman, keluarlah Ali, sahabat-sahabat yang mulia. Maka Abu Hurairah menunggu di depan pintu, kemudian menyapa sahabat-sahabat yang keluar dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menanyakan, "Wahai Umar, saya terlambat mengikuti majelis Rasulullah. Bolehkah engkau sampaikan kepadaku apa yang Rasulullah sampaikan tadi di majelisnya?" Maka Umar pun duduk dan menceritakan dan menjelaskan, mensyarahkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Dan biasanya mungkin kita kalau ngobrol sama teman kantor di antara hal yang bisa membuat obrolan itu berhenti kalau datang waktu lapar. Kalau bunyi-bunyi perut sudah kayaknya pergi makan dulu deh, lapar kayak ini. Akhirnya obrolan selesai. Maka Abu Hurairah selain mendapatkan ilmu juga ingin menunggu waktu dia lapar supaya mendapatkan makanan gratis dari Umar. Maka Umar menjelaskan panjang lebar sehingga Umar keroncongan perutnya. Maka Umar pun mengajak Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk makan bersama dengannya. Ya, ini juga menunjukkan bagaimana sahabat juga peduli dengan sahabat yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min afdhalil a'mal idkhalus surur ala qulubil muslim." Di antara amalan yang saleh yang paling luar biasa adalah memasukkan kebahagiaan, kesenangan di dalam hati saudara kita. Ini keutamaan orang yang sering mentraktir. Dan kita ditraktir ternyata ada doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Kalau kita sudah ditraktir, jangan cuma jazakallahu khairan saja, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Ada doa yang Nabi ajarkan. Apa doanya? Nabi mengatakan, Allahumma at'im man at'amahu, Allahumma at'im man at'amana wa aski man asqaina, atau dalam bahasa wan saqaina. Nabi mengatakan, ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang telah memberikanku makan, dan berikanlah minuman kepada orang yang telah memberikanku minum. Ini doa yang Nabi ajarkan. Tayyib. Dia mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, ada 7 orang, ada 7 individual yang akan diberikan naungan atau pertolongan di hari tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi naungan selain naungan dari Allah. Kalau mungkin kita hari ini kita butuh sesuatu, tinggal telepon teman yang mungkin kerja di satu instansi, bahasa kita mungkin ordal, orang dalam, mungkin bahasa yang lain nepotisme ya. Terkadang untuk menyelesaikan satu permasalahan kita butuh orang dalam, ordal ya, supaya cepat selesai urusan tak. Maka di hari kiamat tidak lagi ordal. Ya. Kecuali 7 golongan yang Nabi sebutkan ini. Pertama, al-imamul adil, imam yang adil, imam yang mu'tadil, imam yang tidak zalim, pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak zalim kepada rakyatnya. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Kedua adalah pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, artinya dia tumbuh remaja, dewasa, bahkan sampai menikah, sampai menua, itu semua di atas koridor syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Kemudian seseorang yang hatinya terikat dan terpaut dengan masjid. Ya, semua waktunya dia habiskan di masjid. Semua aktivitasnya dia habiskan di masjid. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi.
Kemudian dua orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah dan dia bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Kemudian adalah lelaki yang didatangi oleh seorang perempuan yang cantik. Pertama cantik, kedua dzatu mansibin, ada banyak uangnya, dia terpandang, dia keturunan raja, ya. Wa jamalin faqala inni akhafullah. Diajak untuk bermaksiat, diajak untuk berzina, dia mengatakan kepada wanita tersebut, inni akhafullah. Kita lihat bagaimana Yusuf alaihi salatu wassalam, nabi yang paling tampan atau lelaki yang paling tampan di Mesir, kemudian didatangi oleh Zulaikha, istri raja yang paling cantik, kaya raya, dikepung Yusuf, dibawa ke satu tempat yang tidak ada orang, sepi, diajak untuk berzina dengan Zulaikha. Maka dia mengatakan, inni akhafullah rabbal alamin. Saya takut kepada Allah Rabb alam semesta. Pertanyaannya, kalau kita di posisinya Yusuf, apa kita lakukan? Apa yang kita lakukan kalau di posisinya Yusuf? Datu mansibin, kaya raya ini perempuan, cantik lagi. Mungkin kita mengatakan, saya pasrah saja. Bukan inni akhafullah, inni tawakkaltu ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Ini yang terjadi dan banyak dikepung laki-laki, kemudian dia melakukan maksiat. Tapi hari ini laki-laki dikepung sama laki-laki juga. Wal iyadu billah. Beda lagi ujiannya, ya. Bukan lagi ternyata perempuan datu mansibin wa jamalin sumber fitnah, tapi ternyata di antara fitnah juga adalah lelaki. Karena dia menyukai sesama jenis. Wal iyadu billah. Baik. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yaminih. Kemudian seseorang yang bersedekah sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainah. Kemudian terakhir adalah seseorang yang bersendirian, dimanapun dia bersendirian, fa fadat ainah, dan dia menangis karena mengingat dosa-dosanya. Ini orang-orang, ini golongan-golongan yang akan diberikan VVIP oleh Allah, fasilitas yang luar biasa di hari kiamat. Di yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak bermanfaat lagi harta dan keturunan kecuali mereka mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Nah, inilah orang-orang yang hatinya selamat. Maka kita akan menyebutkan apa sebenarnya dua sifat yang bisa mengantarkan orang-orang ini menjadi orang-orang pilihan Allah di hari kiamat, tidak merasakan panas yang luar biasa, mendapatkan rahmat dari Allah dan seterusnya. Kalau kita perhatikan jamaah sekalian, pertama, imamul adil, al-imamul adil. Di antara orang yang akan diberikan fasilitas yang luar biasa, diberikan naungan oleh Allah adalah pemimpin yang adil. Maka pemimpin yang adil hari ini apa yang kita saksikan, ya begitulah yang terjadi. Ya. Maka dua sifat-sifat yang pertama adalah sifat ikhlas. Yang kedua sifat menahan hawa nafsu. Pertama, kita coba lihat al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dia adalah seorang pemimpin wilayah. Dia memiliki semuanya. Dia memiliki kekuasaan di sini, kekuasaan di sana, memiliki kunci perbendaharaan dunia. Bisa saja dia lakukan. Tapi dia tahan itu, menahan hawa nafsu, ya. Dia tahan untuk tidak melakukannya. Padahal bisa saja untuk dia lakukan. Dia boleh mengambil harta orang dan seterusnya. Dia boleh untuk menikmati harta ini dan seterusnya, boleh saja, tapi dia menahan hal tersebut, maka dia dikatakan al-imamul adil dan mendapatkan naungan di antara naungan oleh Allah, dari Allah Subhanahu. Kemudian wasyabun nasya'a fi ibadatillah, kemudian pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Pemuda, anak muda hari ini, ya, dia mengatakan nanti tua baru saya tobat, mumpung masih muda kita bisa berfoya-foya saja. Tapi khusus pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, pemuda
yang tidak berpacaran hari ini. Ya, di tengah maraknya perzinaan di antara luar biasanya teknologi memudahkan kita untuk tawasul, berhubungan dengan lawan jenis. Pemuda yang tidak merokok menjaga dirinya dari fitnah, maka orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan dari Allah karena dia apa? Menjaga hawa nafsunya, menahan hawa nafsunya. Sebenarnya di antara jihad yang luar biasa pahalanya adalah jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Kemudian seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang itu ikhlas karena Allah. Dia melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ikhlas sehingga hatinya Allah bersihkan, kemudian menjadikan hatinya selalu terpaut dengan masjid. Apa-apa bikin di masjid, mau nongki di masjid, ya, mau tidur di masjid juga, tapi ternyata jarang infak untuk operasional masjid misalnya, dan seterusnya. Kemudian warajulan tahabba fillah. Kemudian dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Satu mengatakan uhibbuka fillah dan satu mengatakan uhibbuka fillah. Apa yang dimaksudkan rajulani tahabba fillah? Dia saling mencintai karena Allah adalah dia selalu tolong menolong karena Allah. Dia mengingatkan saudaranya untuk tidak melakukan maksiat. Dia akhi ini haram, tidak boleh. Ya. Bahkan dikatakan persahabatan yang asli adalah persahabatan yang dimana di dalamnya ada selalu tadakur, saling mengingatkan kepada Allah. Kalau persahabatan itu hanya foya-foya saja, hanya dunia saja yang dipikirkan, kita ini mau itu, tidak ada pernah mengingatkan kepada Allah, maka itu persahabatan yang palsu. Karena kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kata Allah, di hari kiamat kelak ada dua orang yang saling bersaudara, akrab sekali dunia dulu, tapi di hari kiamat dia menjadi aduwwun, menjadi musuh. Ya, kenapa menjadi musuh? Para mufassir mengatakan karena mereka tidak pernah saling menegur di dunia. Mereka hanya membiarkan sahabatnya tenggelam dengan maksiat, tidak pernah diingatkan. Karena kadang malu orang, aduh, sahabat saya itu, orang lain mau saja mungkin. Atau mungkin kalau kita mungkin tidak enak menyampaikan kepada sahabat kita, sampaikan kepada orang lain, mungkin dia didengar, kemudian sampaikan kepada dia. Ini maksudkan rajulani tahabba fillah, yang dia saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Mungkin dia bertemu karena mungkin satu pondok misalnya, atau mungkin satu lembaga dakwah misalnya. Dia bertemu karena Allah, dia bercapek-capek karena Allah, berlelah-lelah karena Allah. Wa iftaraqa alaihi, dan mungkin dia berpisah karena Allah, mungkin ada maslahat yang harus dia selesaikan, maka dia berpisah karena Allah. Ini menunjukkan apa? Ikhlasnya dia mencintai sahabatnya karena Allah. Dan itu sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan di zaman sekarang. Karena zaman sekarang hanya zaman validasi. Setiap amalan yang kita lakukan harus di story, harus disampaikan. Kita berharap pandangan dari orang, kita berharap sanjungan dari orang. Sehingga ketika seseorang melakukan sesuatu, dia harus tampakkan itu, dia harus sampaikan itu kepada orang supaya dikatakan Masya Allah dermawan, Masya Allah jawad, min ajwadin nas, dan seterusnya. Ini menunjukkan keikhlasan seseorang dalam mencintai saudaranya, dalam melakukan sesuatu yang terbaik untuk saudaranya. Warajulun da'athum ra'atun, tadi kita sebutkan data mansibin wa jamalin, faqala ini akhafullah, adalah lelaki yang didatangi oleh seorang perempuan yang cantik, kemudian memiliki harta, kemudian dia keturunan raja dan seterusnya. Diajak berzina tapi dia tidak mau karena takut kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa dia menahan hawa nafsunya. Bisa saja untuk dia lakukan, tidak ada orang, jauh dari kerumunan, bisa saja untuk dia lakukan, tapi karena dia menahan hawa nafsunya, maka dia tidak melakukannya. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fakhfaha hatta la na'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Adalah seseorang yang berinfak di jalan Allah dan menyembunyikannya, ya, menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
Ini menunjukkan bahwa dia menyembunyikan amalan saleh. Sesungguhnya kalau kita ingin melihat bagaimana kualitas amalan soleh kita, Bapak Ibu sekalian, coba lihat ketika kita beramal soleh pada saat sendirian. Salat sunnah sendirian di rumah, salat sunnah sendirian di pojok. Coba kita lihat diri kita. Kalau mungkin kita terburu-buru, nanti ada orang kita kasih bagus-bagus salat tak, berarti ini kurang beres salat tak. Ya. Kita perlu untuk selalu menyembunyikan diri kita untuk beramal soleh. Ya. Karena terkadang amalan saleh yang dilakukan oleh secara sembunyi-sembunyi itu lebih ikhlas daripada kita melakukan amalan saleh itu secara terang-terangan. Kata Nabi, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyal khafi. Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, al-ghani, merasa cukup, dan al-khafi, yang sering menyembunyikan dirinya. Artinya menyembunyikan dirinya di sini adalah menyembunyikan dirinya tatkala beramal saleh. Ini menunjukkan keikhlasannya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Kemudian ada seorang lelaki atau seseorang yang menyendiri, dia keluar dari kerumunan, dari banyaknya orang. Ya, karena terkadang kalau kita berikhtilat sama dengan orang, kita tidak bisa memuhasabah diri kita. Tapi kalau kita sendiri, kita bisa mengevaluasi, memuhasabah diri kita. Dan muhasabah tingkat tinggi jamaah sekalian adalah ketika Anda duduk bersendirian dan keluar air mata dari mata Anda. Ini menunjukkan bahwa Anda sedang memikirkan dosa yang begitu banyak. Bagaimana kalau misalnya sebentar kita meninggal dan kita belum siap? Adakah di antara kita yang telah menangis karena dosanya yang begitu banyak? Ya. Maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan saleh yang kita kerjakan dan memasukkan kita ke dalam surganya. Demikian mungkin kajian kita pada malam hari ini. Sekadar informasi, insyaallah juga besok subuh di masjid kita ini, Masjid Jami' Quba, kita juga punya kajian insyaallah bertajuk keberkahan waktu subuh ya, bersama kami insyaallah. Kami mengajak juga kepada jamaah yang mungkin tidak memiliki kepentingan yang mungkin bisa ditunda ya kepentingannya, untuk bisa hadir di majelis ilmu besok insyaallah waktu subuh, ba'da subuh insyaallah taala. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan menjadikan kita orang saleh, menjadikan kita orang bertakwa, dan menerima segala amalan saleh kita. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.